menghadiri Jumat Agung dan saya bersaksi di sebuah gereja di sini. Saudara-saudara, ini khutbah yang saya siapkan tadi siang dan belum pernah saya sampaikan di gereja manapun. Mukjizat yang menyertai kematian Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah sebuah keajaiban tersendiri yang menyertai kepergian Raja segala raja. Terambil dari Matius 27 ayat 45 sampai 56. Saya berharap kita semua boleh sabar untuk mendengarkan firman ini. Anda bisa sambil jalan pergi kemana atau sambil duduk mendengarkan siaran saya. Matius 27 ayat 45 sampai 56, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara yang nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke dalam kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka lihat gempa bumi dan apa yang telah jadi, lalu berkata, sesungguhnya ia ini adalah anak Allah. Anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Bukan saja semasa hidup di dunia Tuhan Yesus membuat mukjizat, tetapi dalam hal matinya pun mukjizat terjadi. Dalam ayat-ayat firman yang sudah kita sampaikan tadi, ada 3 hal penting yang harus kita renungkan bersama. Bagaimanakah mukjizat yang menyertai kematian Yesus Kristus? Yang pertama, kegelapan yang tidak lazim, yaitu pada ayat 45, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ada beberapa mukjizat yang menciptakan kegelapan. Ya. Mukjizat tulah ke-9 di tanah Mesir. Keluaran 10 ayat 21 sampai 23, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempat
selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Musa cukup mengangkat tangannya ke langit. Lalu terjadilah mukjizat kegelapan di tanah Mesir selama 3 hari. Tetapi orang-orang Israel ada terang di kehidupan mereka. Artinya Bapa Surgawi mampu melakukan kegiatan apa saja, memberikan terang kepada Anda, kepada saya. Terang itu akan terjadi sementara gelap dimanapun meliputi Mesir selama 3 hari. Inilah mukjizat kegelapan di mana terjadi atas kuasa Tuhan. Kemudian ada kegelapan yang kedua, kegelapan sebagai tanda kedatangan Tuhan. Yoel 2 ayat 30-32. Aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang telah difirmankan oleh Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepaskan. Maksudnya dimerdekakan. Jadi ada kegelapan terjadi sebelum datangnya Tuhan. Itu terjadi di daerah itu. Daerah pusat kenabian. Jadi Israel itu menjadi pusat kenabian. Dari zaman ke zaman. Dan Yesus adalah yang Alfa dan Omega. Yang pertama dan yang terakhir. Tidak ada lagi nabi setelah itu. Adapun utusan-utusan Kristus itu disebut rasul. Rasul Kristus bukan Rasul Allah Cabulullah, bukan. Itu. Kemudian yang perlu diperhatikan, yang sedang kita bicarakan, yang sedang dirayakan, yaitu kegelapan saat Tuhan Yesus tergantung pada kayu salib. Adalah bayangan dari gelapnya dosa. Jadi apa maksudnya kegelapan itu? Bayangan dari gelapnya dosa bangsa Yahudi dalam membunuh anak Allah. Saudara, kesulitan saya balik ke Indonesia juga akan berakibat. Orang yang tidak bersalah dibikin salah. Itu akan menimpa orang-orang ini. MKC. Itu akan berakibat buruk terhadap bangsa Indonesia. KC dihukum seperti itu. Seperti manusia penjahat. Padahal tidak. Mereka ketakutan. Karena banyak orang yang terima Yesus Kristus ini. Dari Sabang sampai Merauke. Mereka menyiksa Yesus Kristus. Akan terjadi kegelapan. Yesaya 49 ayat 9. Untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung. Keluarlah kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Oleh karena itu, saudara-saudara, melepaskan orang yang terkurung seperti domba yang gak pernah kekurangan makan rumputnya, selalu ada. Itu sebabnya saya yang sudah memberikan hidup kepada Tuhan Yesus Kristus tidak ada ketakutan,
Tidak ada keraguan. Bahkan saya tetap berbicara untuk menyampaikan firman Tuhan kepada sesiapapun. Saudara-saudaraku. Jadi begitu. Tidak ada yang menakutkan. Dan Yesus Kristus yang disalib oleh mereka itu, kegelapan terjadi. Betapa gelapnya manusia yang menyalibkan Yesus Kristus, walaupun dia itu adalah tokoh agama. Tokoh agama MUI, Majelis Ulama Israel, telah melakukan penganiayaan terhadap Yesus Kristus. Saudara, tidak peduli apapun warna dosa kita, gelap atau merah. Anak Allah yang mati tersalib dapat menyucikan dosa kita. Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi dan menjadi putih seperti salju, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Itulah akibatnya kalau kamu benar-benar menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yohanes 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi kalau Anda sungguh-sungguh terima Yesus Kristus, Anda tidak akan hidup dalam kegelapan, tidak akan dibohongi oleh siapapun. Bohong ini adalah yang berkaitan dengan iman. Nggak akan balik lagi ke ajaran Bang Mamat. Nggak akan. Ngapain saya kembali lagi ke ajaran Bang Mamat? Dikasih uang berapa juga. Saya sudah menerima tawaran dari pejabat negara Indonesia. Yang penting saya syahadat. Saya akan dikasih ini, itu, diajak naik haji, mau jabatan apa. Disiapkan. Tapi sekali Yesus tetap Yesus. Saya tidak tergiur sedikit pun dengan mereka itu. Baiklah, poin yang kedua. Penjelasan poin yang kedua, mukjizat yang kedua, tabir bait suci terbelah dua. Yaitu di ayat 51-nya itu, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Gempa bumi goncang. Bisa-bisanya itu tabir bait suci itu terbelah dua mulai dari atas, gara-gara Yesus disalibkan. Ini adalah mukjizat yang luar biasa. Saudara-saudara, tabir suci terbelah dua artinya tubuh Kristus terbelah supaya kita dapat berdamai dengan Allah dan menjadi umat yang berkenan kepadanya. Kolose 1 ayat 22, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi itulah maksudnya terbelahnya itu. Supaya dapat berdamai dengan Allah. Saya dan Anda telah didamaikan karena mengikut Yesus ini. Betapa jahatnya saya dulu sebelum saya menjadi orang Kristen. Dan betapa rancangan-rancangan saya itu. Saya masukkan dalam
program agenda saya. Tetapi begitu saya menerima Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, berubah total, saudara. Kita diperdamaikan, maka dibelah dua. Tabir yang terbelah dua itu adalah lambang tidak ada lagi pemisah antara Allah dan umatnya. Ibrani 9 ayat 7 dan 8. Tetapi ke dalam kemah yang kedua, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri, dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Makanya saudara-saudara, terbelahnya tabir bait suci itu, maka kita menjadi damai bersama Roh Kudus, bersama tetangga kiri kanan, bersama orang tua kita. Jadi tidak ada lagi keributan antara orang tua kita dengan kita, saudara kiri kanan kita, tidak ada lagi keributan. Itulah namanya terbelah tabir bait suci. Tabir yang terbelah adalah lambang tidak ada lagi pemisah antara, pengertian yang ketiga, antara orang Yahudi dan orang bangsa lain. Jadi karena kita terima Yesus Kristus, kita menjadi umat pilihan, yaitu karena ikut Yesus Kristus. Roma 10 ayat 12-13. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya dari semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Orang Islam selalu mengatakan bahwa Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Ini adalah ketidakmengertian mereka terhadap firman Tuhan. Karena mereka tidak mengerti. Bahkan yang mereka sembah itu, mereka teriak pakai toa gede. Dia teriak, "Woi, apa kabar? Apa kabar?" Pakai toa lagi. Emang Tuhan itu tuli? Pakai WA kan bisa. Itu sudah waktunya kita sholat zuhur. Cepat tinggalkan tugas. Kan bisa begitu. Daripada pakai toa. Polusi kuping, polusi udara. Kan bodoh sekali ini bangsa. Di satu state nggak boleh melihara ayam karena mengganggu. Ayam aja nggak boleh dipelihara, apalagi 5 kali sehari teriak. Ngawur, mengganggu orang sakit gigi aja. Tabir yang terbelah lambang di mana kita tidak ada lagi bangsa ini dan bangsa itu. Semuanya satu di dalam Yesus Kristus. Itu mukjizat yang kedua. Mukjizat yang ketiga adalah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah.
Ayat 51 dan ayat 53. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kubur-kubur terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Luar biasa. Muhammad itu meninggal, ini Bang Mamat meninggal. Meninggal hari pertama nggak dikuburkan. Karena mereka berharap seperti Yesus Kristus bangkit di hari yang ketiga. Umar pegang pedang. Siapa yang bilang Muhammad meninggal? Gua sabet lehernya, putus. Hari kedua, Umar bin Khattab tetap berusaha untuk menenangkan, supaya tidak ada yang berani menguburkan mayat Muhammad. Dia tetap berteriak keliling, siapa yang akan menguburkan Muhammad? Saya akan sembelih. Kata Umar. Umar itu mertua Muhammad. Abu Bakar juga mertuanya, karena dia banyak mertua. Muhammad itu mertuanya 60 orang. Karena dia punya istri 30. Ya banyak lah. Muhammad meninggal hari kedua. Hari ketiga sudah bau tubuhnya. Mayatnya sudah mulai mengeluarkan bau yang tidak sedap. Hari ketiga itulah dikuburkan. Yesus bangkit hari ketiga. Kain kafan, kubur yang kosong. Muhammad sampai sekarang ada di kuburnya. Dan saya harus cerita bahwa gempa bumi dan bukit terbelah membuktikan kehadiran Allah. Ada hadirat Tuhan di sana. Terjadi dalam peristiwa Musa di Gunung Sinai. Keluaran 19 ayat 18. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sekali. Gemetar sangat. Gunung itu gemetar. Karena Tuhan datang. Hadiratnya datang. Muhammad hari ketiga nggak bangkit-bangkit. Terjadi kembali ketika Hagai membangun bait suci. Hagai 2 ayat 22. Katakanlah kepada Zerubabel bupati Yehuda, begini, aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Membangun bait suci itu. Terjadi kegoncangan yang luar biasa. Ini adalah mujizat-mujizat. Maka kedatangan Tuhan Yesus atas bangsa Indonesia ini akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang maju, bangsa yang diberkati. Tapi harus menginjil dan memberitakan firman Tuhan. Jangan diam saja, hamba-hamba Tuhan. Mereka itu bangsa yang jahat. Indonesia ini bangsa yang terkutuk. Kalau mulutmu tidak menggunakan penginjilan, mulutmu tidak kamu pakai untuk menegur bangsa yang jahat ini. Menegur menteri-menteri, menegur bupati, gubernur.
Ini adalah manusia-manusia yang tidak bisa diandalkan. Ya, seperti apa yang terjadi itu. Ia berjanji untuk menyertai kita senantiasa. Inilah yang menyenangkan hati saya, yang membuat saya gembira, yang membuat saya juga semangat berkobar-kobar. Matius 28 ayat yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi saya percaya sekali bagaimana Tuhan yang hebat itu berkarya di dalam kehidupan kita semua. Sampaikan berita firman, sampaikan Injil ini kepada tetangga kiri kananmu itu. Mereka itu manusia oon. Tadi saya ketemu seorang ibu yang datang mengunjungi anaknya ke Amerika. Dia cerita bahwa sopir taksi itu orang Aceh. Dan dia bilang mau ke Amerika. Ibu tahu Saifuddin Ibrahim kan? Dia ada di Amerika sekarang. Dia kalau datang ke bandara ini, dia mengancam. Akan mematikan saya katanya. Itu orang Aceh. Sopir taksi, diberkatilah hidupnya, ditolong oleh Tuhan. Marilah saudara-saudara, ini sudah selesai saya khutbah. Marilah kita menyertai pelayanan Tuhan kita ketika kita masih hidup di dunia ini. Sekaranglah kesempatan melayani Dia. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Amin. Tiada hari tanpa menginjil dan membawa jiwa kepada hidup kekal. Kita berdoa Bapa di surga, terima kasih hamba boleh menyampaikan firman Tuhan ini kepada jemaat-Mu, anak-anak Tuhan dan orang-orang murtadin. Berikan pengharapan, berikan penghiburan kepada mereka, dan siapapun yang memanggil nama-Mu akan diselamatkan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.